Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu subhanahu wa askuruhu wa as'aluhul maghfirata yaumaddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidina wan nabiyina Muhammadin abduhu wa rasuluh sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati Bapak Kepala Badan Ketahanan Pangan Bapak Effendi beserta seluruh jajaran eselon 3, eselon 4 dan seluruh staf dan pegawai lingkungan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat dan hadirin yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah karena kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan rezeki oleh Allah, dan tentunya diberikan kenikmatan yang begitu banyak yang patut kita syukuri. Berikutnya salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Bapak Ibu, ini kita akan berbicara tentang surga. Ya, tentang surga. Kalau yang berpikir sekuler itu tidak percaya dengan surga. Tidak percaya ada akhirat setelah kehidupan di dunia. Tapi kalau kita merujuk kepada Quran, merujuk kepada hadis, maka jelas bahwa akhirat itu ada. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan banyak tentang akhirat. Di antaranya dalam surat Al-Qasas, surat 28 ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Capailah kampung akhirat, kejarlah kampung akhirat, kata Allah. Ada juga penggalan ayat Allah khalaqakum summa razaqukum summa yumitukum summa yuhyikum. Ada juga akhirat, nanti kita dihidupkan di sana. Oh, banyak sekali. Nah, ini kalau kita membicarakan surga ada apa tidak berdasarkan dalil nakli yang ada berdasarkan Quran dan hadis, clear, jelas. Rukun iman juga jelas. Ada akhirat, ada surga. Nah, cuman manusia banyak yang tidak juga menerima keyakinan ini. Kalau dalil akal kita coba berdebat, juga jujur kita katakan mesti ada akhirat. Kenapa? Karena konsep keadilan. Adanya akhirat itu adalah bentuk keadilan terhadap apa yang kita kerjakan di dunia. Justru kalau tidak ada akhirat, maka hidup ini tidak adil. Kenapa tidak adil? Kerjaan kita, kegiatan kita, apa yang kita lakukan di dunia tidak ada balasan dalam bentuk reward dan juga punishment. Justru tidak adil. Samojo awak kerajo setiap hari 30 hari tidak dapat gaji, tidak adil namanya. Awak kerajo tidak dapat gaji. Gaji itu adalah reward, tidak adil namanya. Kemudian juga awak tidak kerajo dapat juga gaji, tidak adil juga namanya. Kenapa? Karena setiap kegiatan kita mesti ada reward dan ada punishment. Itu baru adil. Ya kan? Oleh karena itu Allah selalu memberikan reward kepada setiap kegiatan kita.
Misalnya di dalam hadis Nabi, man qoma Ramadana imanan wahtisaban gufirullahu ma taqaddama min zambihi. Orang yang memeriahkan dengan ibadah di bulan Ramadan, apa kompensasinya? Dihapuskan dosanya, diampuni kesalahannya, diberikan reward. Nanti kemudian masuk ke surga. Itu baru adil. Kita sholat sendirian, dapat 1. Sholat berjamaah, rame-rame, dapat 27 pahalanya. Adil. Ada apa? Rewardnya. Kalau nggak sholat, ada hukuman. Adil, ada punishmentnya. Jadi kita berumah tangga, suami, istri, juga begitu. Ada reward, ada punishment. Apa rewardnya? Kebahagiaan. Sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau tidak, berbuat baik di rumah, akibatnya pun diberi keadilan, broken home, ya, hancur rumah tangganya. Kemudian Bapak Ibu, ada lagi reward ini di 10 hari terakhir. Dalam surah 97 surah Al-Qadr ayat 3, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Berarti lebih dari 80 tahun. Itu reward. Nah, reward, punishment, dikumpulin, nanti dihitung ketika kita sudah meninggal. Apalagi bapak menafkahkan anak istri. Bapak pahala. Pahala itu adalah reward. Reward, punishment, dikumpulin, nanti dihitung ketika kita sudah meninggal. Yang bare timbangan pahala atau bare timbangan dosa. Baru ada. Kalau seandainya tidak ada reward dan tidak ada punishment, tidak adil. Misalnya anak sekolah, belajar rajin. Dek, kalau belajar rajin tuh apa rewardnya? Nilai tinggi, lulus. Tapi kalau anak kok tidak rajin, apa kompensasinya? Punishment. Nilai rendah, tidak lulus. Menyiapkan masuk perguruan tinggi, rajin, sungguh-sungguh, usahanya itu dinilai oleh Allah, sehingga diberi kompensasi masuk perguruan tinggi negeri. Yang malah diberi oleh Allah sanksi tidak lulus. Itu adil Bapak Ibu. Justru yang tidak adil itu kita berbuat banyak enggak dikasih, kita berbuat sedikit dikasih. Atau sebaliknya, buat atau tidak buat dikasih juga atau tidak dikasih juga. Itu tidak adil. Makanya adanya akhirat adalah karena keadilan terhadap kita manusia di muka bumi. Dan itu adalah suatu nilai universal. Dulu berbuat adil lah. Kita pun disuruh berbuat adil. Allah pun memperlakukan kita dengan keadilannya. Makanya ada akhirat. Jadi konsekuensi akhirat kalau dalil nakli, Quran hadis, kita ada semua dalilnya. Kan begitu Bapak Ibu. Mau nggak mau kita harus percaya. Ada surga, ada neraka, itu percaya kita. Baku percaya Allah mengatakan, Rasul mengatakan. Nah, asasnya itu. Tapi ketika diperdebatkan, nah tadi muncul kata-kata inilah wujud keadilan. Ada kompensasi, ada balasan. Dan hidup kita begitu. Kita berbuat baik, langsung dibalas oleh Allah kebaikan pada saat itu juga. In asantum li anfusikum, dibalik langsung, bertambah kebaikan. Berbuat buruk, dibalikkan keburukan kanekawa. Itu adil. Berbuat buruk, dibalik baik. Berbuat baik, dibalik buruk, itu tidak adil. Tapi Allah mengatakan dalam ayat Al-Quran, itulah keadilan. Kebaikan dibalas kebaikan, keburukan dibalas dengan keburukan. Itu di dunia. Tapi kumpulannya nanti di akhirat pun juga akan mendapatkan seperti itu. Sehingga Bapak Ibu yang kita hormati, ibadah-ibadah yang kita kerjakan, kegiatan-kegiatan apapun yang kita kerjakan, mulai dari senyum kepada orang, kata Rasulullah, sedekah. Sedekah berarti ada pahalanya. Dicatat, kita mengambil duri di tengah jalan, diambil, bapak halo, membantu orang menyebarangkan di kanal gae, bapak halo, apalagi bapak menafkahkan anak istri,
pahala. Pahala itu adalah reward. Dan sebaliknya akan ada punishment berupa dosa. Nah Bapak Ibu yang kita hormati, Quran, hadis penuh begitu. Sehingga bagaimanapun pola-pola reward dan punishment ini adalah wujud dari keadilan dan kita sebetulnya bisa juga dijadikan sebagai prinsip manajemen. Manajemen keluarga kepada anak, mau kita bentuk anaknya jadi apa? Kalau bagus kasih positif, kalau negatif kasih sanksi. Terbentuklah perilaku yang kita inginkan. Kita sebagai pimpinan di kantor begitu. Supaya pegawai ini disiplin terus tepat waktu, kita kasih hadiah. Yang enggak, kita kasih sanksi. Itu insya Allah akan terbentuk perilaku disiplin. Reward dan punishment. Itulah manusia. Kita dengan anak juga begitu. Sholat, seperti sekarang bulan puasa, ayo baca Quran sampai 30 juz. Satu Quran penuh. Siapa yang tamat, dikasih reward. 100.000 rupiah. Boleh, enggak apa-apa untuk memotivasi. Oh Pak, jadi biar pengalamannya kepitih, Anda ada. Awak pun dulu sembahyang, awak pun dulu pakai kerudung, dek kalau dipasuh. Ibu-ibu, wanita-wanita yang pakai kerudung dipasuh, dek masuk sekolah. Tapi lama-lama terbiasa. Dan kemudian juga sembahyang dipasuh orang tua, lama-lama Allah terbiasa. Jadi pendekatannya boleh seperti itu. Karena Rasul juga melakukan reward dan punishment seperti itu. Kemudian juga mengenai surga neraka ini karena suatu keniscayaan, suatu bentuk kompensasi dari keadilan kehidupan manusia. Oleh karenanya kita harus menyiapkan, berinvestasi, menabung pahala-pahala. Agar kita tabungannya banyak dan insya Allah ketika nanti dibuka rekening oleh Allah di akhirat, alhamdulillah tabungan pahala lebih banyak daripada tabungan dosa. Masuk surga, alhamdulillah. Jadi kita menumpuk dan untuk berbuat baik dan mencari pahala mudah Bapak Ibu, enggak susah. Tadi saya sebut bersedekah enggak pakai modal. Dengan apa? Sedekah senyum, membantu orang. Itu tidak pakai uang. Berbuat baik, menyapa orang, membalasapan orang. Nah, ya dalam Al-Qur'an juga disebutkan surat 98 ayat 7 dan 8, innallazina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa radu'an zalika liman khasya rabbah. Allah berikan orang yang beriman, orang yang berbuat baik, Allah berikan balasan surga kekal. Kalau bicara dunia tidak ada kekal. Sementara bagikan permainan, bagikan air buih di tengah lautan, itulah menggambarkan dunia. Rasul menggambarkan bagikan tulang, bangkai, dan sebagainya. Yang menggambarkan sementara transit saja dan tidak lama. Itu dunia. Tapi kalau bicara surga, neraka, dan akhirat, pasti abadan. Ayat-ayat Allah mengatakan abadi. Perbandingannya awak tinggal di muka bumi cuma 1 menit, di akhirat itu bisa ribuan tahun. Nah itulah perumpamaannya. Jadi Allah berikan surga. Di bawahnya mengalir sungai-sungai dan sebagainya. Kemudian juga dalam surat Al-A'raf ayat 46 juga menyebutkan tentang surga. Di antara keduanya surga dan neraka ada batas. Jadi menggambarkan ada surga, ada neraka. Kemudian surah Ar-Rahman. Fihinna qasiratut torf lam yatmithunna insung qablahum walajan. Sadaqallahul azim. Dalam surga itu ada bidadari. Nah, ada bidadari. Protes ibunya, Pak, ada bidadari itu laki ambo lupa jam boleh Pak ya. Awak ibu-ibu jadi bosnya bidadari nantinya. Kemudian hadis Nabi juga, seorang mukmin di surga memiliki suatu tenda dari mutiara yang berongga, panjangnya 60 mil, di dalamnya memiliki banyak istri dan banyak macam kelebihan-kelebihannya Allah berikan. Ada piala, ada minuman susu, ada karpet permadani. Itu bayangan-bayang. Bahkan disebutkan mengalir air sungai. Nah, mengalir sungai kok dekat orang Timur Tengah ada sungai, anyu alirkan. Maka tiba masuk ke Sumbar banyak sungai, nyusah ikut surga kamu aja. Surga dunia. Ada 5 orang pemuda amu bawa ke Lembah Aneh, pemuda Arab. Tidak namuah keluar dari sungai itu. Ini surga, jannah-jannah. Nah, itu
min tahtil anharu khalidina fiha abad. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, surga itu ada, neraka itu ada, dan itu ada suatu bentuk kompensasi keadilan dari kehidupan kita. Maka dari itu setiap langkah kegiatan kita 24 jam sehari harus dihitung tentang untung ruginya pahala dan dosanya. Supaya pahala kita menumpuk, apalagi di hari-hari terakhir Ramadan ini, Allah memberikan keumpamaan yang banyak dengan pahala-pahala yang banyak. Dibandingkan bulan-bulan biasa, Ramadan bulan yang paling top, ada berkahnya, ada rahmatnya, ada maghfirahnya. Dari sebulan penuh Ramadan, 10 hari terakhir yang paling top sekarang ini. Dari 10 hari yang paling top, 1 hari yang paling top, Lailatul Qadar. Hari ganjil. Nah, itulah topnya dari top yang lainnya. Kalau kita beribadah, insya Allah diampuni dosa kita selamanya, diampuni dosa juga berikutnya. Begitu kata Rasulullah SAW. Baiklah Bapak Ibu, karena waktu juga yang singkat, mudah-mudahan saya mengajak buat saya sendiri dan buat kita semua, agar kita senantiasa menjaga setiap perilaku kita berorientasi akhirat. Seperti yang tadi sebutkan, semua orientasi kita kepada akhirat. Wabtaghi fima ataqul darul akhirah. Akhirat orientasi pertama, dunia kita kerjakan juga, tapi untuk juga akhirat. Semoga kita sama-sama menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada yang salah. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.